Halo teman-teman, kita lanjutin video sebelumnya itu terakhir kita ngisi elemen laporan keuangan sampai formulir 1771 lampiran 2. Nah sekarang kita harusnya masuk ke rekonsiliasi fiskal dan formulir 1771 lampiran 1. Nah tapi saya di sini mau merawat di video yang sebelumnya ketika saya mengisi lampiran 2 ternyata terdapat kesalahan. Nah biaya lainnya 117 saya di video sebelumnya itu saya bilang dari biaya lainnya yang ini ternyata di di biaya lainnya itu pajak, listrik, air dan telepon dan administrasi bank itu juga masuk ke dalam biaya lainnya. Nah jadi biar hasilnya sesuai dengan data keuangannya kita ubah jadi 117 dijumlahkan dengan biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air, dan telepon, dan biaya administrasi bank. Kalau dijumlahkan itu dapat nominal 276 juta. Oh, sorry kebanyakan. Nah, boleh kita cek ke bawah. Jumlahnya udah sama. 3.751.250. Oke. Nah, kalau begini sudah benar. Jadi mohon maaf di video sebelumnya itu saya salah menerangkan. Jadi ini kita simpan. Step selanjutnya masuk ke rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini ada rekonsiliasi fiskal tahun pajak 2018 PT MNF Pesona Indonesia yang sudah saya kerjakan. Namun, di video kali ini saya akan menjelaskan per step dari soal kenapa kita dapat koreksi-koreksinya ini. Oke, ini udah ada data keuangan perusahaan yang sudah kita tulis tadi di laporan lampiran 2. Nah, lanjut ke penjelasannya, data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas. Nah, pertama rekonsiliasi fiskal. Nah, ini ada koreksi fiskal positif dan negatif. Yang positif itu berarti bebannya berkurang, penghasilannya bertambah. Kalau yang negatif, bebannya bertambah, penghasilannya berkurang. Nah, untuk mengisi rekonsiliasi fiskal, kita penjelasannya dulu. Nomor pertama, perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan 180 juta atas barang rusak. Nah, di sini retur penjualan saya mengkoreksi di koreksi positif 91 juta. Jadi, karena di pajak itu kita nggak boleh memakai mekanisme pencadangan. Jadi, harus mekanisme realisasi. Jadi, dapat 90 juta ini dari 271 ini dikurang 180. Ini fiskalnya benar 180, jadi yang dikoreksi itu 91 juta. Oke, jadi clear. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan juga. Nah, ini masih pakai metode pencadangan, jadi tetap gak boleh karena harusnya realisasi. Jadi dikoreksi negatif 127. 127 itu komersialnya ini 103. Terus kita tambah dapat jumlahnya nominalnya minus 230.904 sesuai sama yang di soal. Nah, lanjut ke nomor 3. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan perolehan sebagai berikut. Nah, ini ada deskripsi persediaan awal, akhir, harga pasar, dan harga perolehan. Nah, jadi Comwheel itu, metode Comwheel ini, itu artinya harga pasar dan harga perolehan yang dipakai di antara kedua harga itu yang paling kecil nominalnya. Sedangkan di pajak kita tidak boleh memakai metode Comwheel, bolehnya memakai metode harga perolehan. Jadi, kalau kita lihat, ini bebannya itu bertambah. Nah, jadi kita lihat di persediaan awal. Nah, bebannya bertambah ditaruh di negatif. Nominalnya adalah dari selisih dari harga pasar dan harga perolehannya. Nah, kita pakai yang 18. Nah, terus untuk selanjutnya persediaan akhir. Persediaan akhir itu sama. Nah, persediaan akhir di sini kenapa minus? Karena di rumus HPP itu kan persediaan akhir itu
rumus HPP itu kan dikurang dengan persediaan akhir. Jadi saya taruh minus di sini. Nah, dapat dikoreksi di positif karena dia pendapatannya itu bertambah 750 juta. Oke, dapat. Lanjut, nomor 4 ini dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Nah, ini tidak usah dikoreksi. Lanjut ke nomor 5. Dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 sekian, lembur sekian, tunjangan makan sekian, dan bonus yang dicadangan sekian. Nah, di sini yang saya koreksi itu 120 juta dan 29 juta. Nah, kenapa? Karena PPh yang ditanggung oleh perusahaan 29 juta ini nggak boleh, karena yang boleh itu jika PPh pasal 21-nya ditunjang oleh perusahaan. Jadi kita koreksi nih 29 juta. Terus bonus yang dicadangkan sebesar 120 karena dia nggak bisa dicadangkan, bisanya direalisasi. Nah, jadi kita koreksi. Dapatlah kurang langsung. Nah, lanjut. Selanjutnya itu dalam biaya transport perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku 161. Nah, ini udah jelas ya dikoreksi karena uang sakunya untuk perjalanan keluarga. Jadi transportasi kita tulis di positif 161. Terus nomor 7. Dalam biaya sewa, dari sewa kendaraan operasional sekian, sewa komputer sekian, sisanya sewa mes sekian. Sewa ini saya tandai ya. Saya rinciin lagi, ada sewa kendaraan, sewa komputer, sama sewa mes karyawan. Nah, yang sewa kendaraan ini mulai untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta. Nah, di sini yang saya koreksi 48 juta karena ini kan hanya untuk 1 tahun, berarti yang nggak boleh itu yang 2 tahun. Sedangkan ini 72 jutanya untuk 3 tahun, berarti kita hitung per tahunnya dulu. Per tahun dapat dibagi 3, 24 juta. Nah, 24 juta kalau yang nggak boleh itu 2 tahun, berarti 24 juta dikali 2 dapat 48 juta. Nah, jadi yang boleh itu cuma yang 24 juta yang untuk 1 tahun. Nah, berarti yang nggak boleh itu yang 48 atau sisanya. Sewa komputer nggak kita koreksi. Terus sewa mes karyawan. Nah, untuk mes ini kita koreksi karena dia natural. Oke, lanjut. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan dan kantor sekian, biaya kebersihan sekian, dan sisanya itu biaya peliharaan mes. Nah, yang di sini saya jabarin lagi, ada perbaikan kendaraan sedan, biaya kebersihan, biaya pembelian mes. Yang sedan itu dia sebesar 3 juta per bulan. Berarti kita kali dulu, dapat nih dari bulan Juni. Berarti bulan Juni ke Desember, bulannya itu kita kali sama 3 juta dapat 21. Nah, yang saya koreksi 10.500.000 karena untuk perbaikan kendaraan sedan yang boleh dikoreksi hanya 50%. Jadi 50%-nya dari 21 juta itu 10.500.000. Lanjut, biaya kebersihan tidak dikoreksi. Biaya peliharaan mes kita koreksi karena mes itu termasuk natura. Lanjut, biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290. Nah, iklan dan promosi itu komersialnya 300 juta, yang kita koreksi 10 juta karena 290-nya ada nominatifnya. Jadi sisa 10 juta kita koreksi. Lanjut ke nomor 10. Dalam biaya pajak restribusi, di dalamnya terdapat untuk PBB mes sekian, PBB pabrik sekian, SKPKB sekian, dan STP denda. Jadi, yang kita koreksi di sini untuk biaya pajak dan restribusi ini yang tidak boleh, jadi yang dikoreksi itu hanya 20.990 yang dikoreksi saya. Alasannya karena yang dikoreksi hanya SKPKB, PPh badan, dan STP denda PPh. Karena mereka nggak boleh karena mereka ini termasuknya itu sanksi. Oh, dan juga PBB mes ini nggak boleh ya, karena dia natura. Jadi jumlah SKPKB
sama STP dan PBB MES itu dapat 20,990. Terus kita lanjut ke dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi sekian, telepon kantor sekian, dan sisanya. Nah, untuk listrik dan telepon ini yang kita koreksi itu yang biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 80 juta untuk direksi dan sisanya yang tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, yang untuk direksi ini kita koreksinya 50% dan sisanya ini berarti sisa dari jumlah komersialnya dikurang sama ini. Nah, pokoknya dapat yang nggak boleh dikoreksi berarti yang di telepon kantor itu boleh. Terus lanjut ke nomor 12. Biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini termasuk pengeluaran sumbangan kebakaran di Tambora sekian, biaya penelitian pengembangan di riset di Aceh sekian, dan pengeluaran yang tidak dapat bukti pembayaran sekian. Yang kita koreksi ini yang 22 juta dan 25 juta. Yang kebakaran di Tambora dan kalau pengeluaran lainnya tidak terdapat bukti pendukung itu pasti dikoreksi ya, karena ini tuh nggak jelas masuknya. Nah, untuk sumbangan kebakaran sumbangan kebakaran itu yang boleh itu harus ada tulisan nasionalnya. Nah, jadi ini karena tidak ada tulisannya jadi kita koreksi. Oke, biar salahnya selesai. Kita ke bawah. Nah, lanjut. Perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha. Nah, yang pertama ada penghasilan bruto bunga deposito. Nah, kalau kita lihat bunga deposito ini saya koreksi di negatif 120 juta. Kenapa saya koreksi? Karena dia final. Bunga deposito itu termasuk final. Jadi bebannya bertambah. Terus abis itu penghasilan dividen. Nah, ini dikoreksi negatif 650 karena penyertaannya di atas 25%. Jadi kita koreksi. Terus yang ketiga, laba selisih kurs. Ini nggak usah kita koreksi. Lanjut ke biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman sebesar 2 miliar sekian. Terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar sekian, serta rata-rata dana per bulan ditempatkan. Nah, di sini bunga pinjaman saya koreksi di positif 280 juta. Ini dari mana? Dari yang 3 miliar 125 juta ini dibagi dengan 28 miliar. Nah, kalau udah dibagi dikali dengan 2,5 miliar ini dapat hasilnya 280 gitu. Oke, jadi koreksi fiskalnya seperti ini. Nah, ini saya tambahin 5B, 5B, 5L, 5B, dan ini. Nah, jadinya di bawah seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk nanti ketika di SPT. Nah, jadi dosen saya mengajarkan untuk mempermudah kalian mengisi SPT. Sebelumnya dikoreksinya itu kalian susun dulu. Nanti biaya ini kira-kira ditaruh di sebelah mana, Jadi saya susun dari 5A sampai 6B. Ketika di SPT, jadi kita tinggal lihat positif negatifnya yang mesti dimasukin jumlahnya berapa gitu. Jadi saya udah bikin. Oke, rekonsiliasi fiskal selesai. Step selanjutnya itu adalah mengisi formulir 17. Kita masuk ke untuk mengisi formulir 1771 lampiran 1 perhitungan penghasilan untuk fiskal. Nah, ini kita isi. Yang pertama, peredaran usaha. Peredaran usahanya itu dari kita lihat ke soal ya. Peredaran usaha dapat penjualan bersih 46 miliar. Nah, ini kita tulis 16 17. Nah, selanjutnya penghasilan dari luar usaha. Ini kita lihat dari penghasilan dari luar usaha. Ini ada bunga deposito, dividen dari Thailand, dan laba selisih kurs. Nah, ini 3 nominal ini kita jumlahin.
Saya hitung dapat hasilnya 2 miliar. Nah, terus selanjutnya yang kosong ini penghasilan neto komersial luar negeri ini nggak usah diisi. Nah, terus kita beralih ke rekonsiliasi fiskalnya. Penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, tadi kan saya udah bilang, di sini saya udah nandain 5A, 5B. Nah, di sini ada nomor 4 ada 2. Yaitu 120 dan 640. Kita lihat ya. Itu. Nah, bunga deposito dan dividen dari Thailand. Nah, ini dikatakan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak. Nah, kita jumlahin dapat nominalnya 700. Oke. Berarti 1771 lampiran 1 halaman 1 udah selesai. Kita lanjut ke halaman 2. Nah, ini Excel kita kebawahin. Nah, 5A. 5A itu positif. Nominalnya nih, ini. 34456. Nah, terus 5B. 5B ini karena ada koreksi positif dan negatif, jadi positifnya ini dikurang ke koreksi positif. Nah, yang dimasukin itu yang hasilnya 83 197. Nah, lanjut 5C. 5C itu nggak ada. Terus 5D. 5D juga nggak ada. Terus 5E. 5E 25 juta. Nah, terus 5F. 5F itu 29 juta 500. Terus ada 5G. 5G nggak ada. 5H 20 190 400. Oh, sorry. Di sini. Di sini yang H. Terus 5I. 5I nggak ada, 5J juga nggak ada, 5K 48 juta. Terus 5L ini ada. Oh, 5L ini karena dikurang dapat hasilnya negatif, jadi nanti kita masukin ke penyesuaian fiskalnya negatif. Dapat jumlahnya segini. Berarti yang ini minus, ini kita naruhnya nanti di negatif. Berarti ini tadi berarti ini 5L. Nah, ini masuknya kan 54 ini karena nggak ada keterangannya, jadi kita masukin ke penyesuaian fiskal negatif lainnya, yaitu 54.885 39. Nah, berarti semuanya udah keisi ya. Nah, setelah ini lalu kita simpan. Nah, dari yang ini kita bisa ngecek di atasnya 5A, yang termasuk 5A tuh berarti biaya yang dibebankan. Nah, dibebankan untuk kepentingan pemegang saham. Nah, biaya transportasi itu buat kepentingan direktur kan tadi. Terus habis itu 5A yang lain itu sewa mes karyawan. Nah, itu berarti biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Terus 5A, nah biaya pemberian mes
dan pimpinan. Nah, itu juga untuk kepentingan saham sekutu atau anggota. Nah, berarti terus yang B. Yang B, kita lihat contoh 5B ya. 5B itu pembentukan atau pemupukan dana cadangan, termasuk retur dan diskon penjualan. Kita lihat contoh lain lagi. 5B. Nih. 5B, biaya gaji dan tunjangan. Nah, seperti itu. Lanjut ke 5C nggak ada, 5D nggak ada, 5E harta yang dihibahkan. Kita lihat contohnya 5E. Nah, harta yang dihibahkan itu yang biaya lainnya tadi ada sumbangan kan? Sumbangan sama biaya yang nggak ada. Sumbangan yang tadi harus ada nasionalnya itu sama yang dia tidak ada buktinya. Nah, itu jadi termasuk harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Jadi masuknya tadi yang biaya lainnya ini. Terus yang G itu nggak ada, yang H sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu kan tadi saya udah jelasin. Yang PPH itu berarti itu 5H ya. 5H kita lihat. 5H ini. 5H. Nah, biaya pajak. Di dalam pajak ini tadi kan ada PPH, SKPKB sama STP denda. Itu termasuk sanksi, jadi dikoreksi karena kan sanksi nggak boleh ya, tadi saya udah jelasin. Terus yang I sama J nggak ada, berarti kita ke 5K. 5K nih, kita lihat contohnya 5K. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya itu, nah, masuknya ke sewa kendaraan. Terus lanjut, yang negatifnya. Biaya penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nah, 54 juta ini dari, kita cek ya, coba kita lihat di koreksi fiskalnya. Nah, jadi kenapa dia dikoreksi negatif itu? Karena ketika kalian kurangkan koreksi fiskal yang positif negatifnya ini positif ya, ini ada tanda plus minus, hasilnya minus. Kalau di sini kan tadi kita hasilnya plus, jadi masuknya ke positif. Nah, kalau di sini minus, jadi kita masuknya ke koreksi negatif. Gitu, teman-teman. Oke. Jadi untuk gampang buat masukin penyesuaian fiskal negatif positif ke SPT itu sebenarnya di rekonsiliasi fiskal dari data keuangan perusahaan kalian itu emang enaknya tuh kalian tandain dulu nanti ini masuknya ke 5A, 5B atau apa. Jadi 5A, 5B itu masuknya tuh 5 penyesuaian fiskal positif, ini ada A sampai M, sama yang nomor 6 ini negatif, ada A sampai E gitu. Jadi untuk mempermudah kalian aja sih. Nah, ini terus kita save tadi. Oke, berarti video rekonsiliasi fiskal dan mengisi formulir lampiran 1771 lampiran 1 itu udah selesai.